Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Waalaikumsalam. Ada juga Bang Haji J nih guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat beriman, kalau saya tuh ya agak susah aja. Kan merasa gini ya, kalau kita udah kerja di rumah, kasih uang untuk istri, udah kayaknya kerjaan suami udah beres gitu. Tapi menurut saya enggak. Menurut saya, tapi saya juga nggak tahu kurangnya di mana gitu. Kurang banyak kali ngasihnya atau gimana, nggak tahu juga gitu Pak Haji. Sehingga disuruh kerja lagi di rumah. Kalau disuruh kerja, kalau saya enggak mau saya, karena saya nggak disuruh pun saya ngerjain sendiri gitu. Jadi tak usah disuruh, sama-sama ngerjain. Ngerjain istri. Saya ngerjain istri ngerjain anak. Berantai dong. Ya, jadi seperti itu Pak Haji. Memang kadang-kadang ada suka dukanya itu. Dulu pernah saya ada satu cerita nih Pak Haji, Pak Ustadz, saya ada satu cerita. Saya pergi ke satu majelis sebenarnya. Pulang saya agak malam, dikunciin pintu sama istri saya. Udah bilang ya pamit ya. Pamit. Nah, cuman kan ya jangan malam-malam pulang. Ya nggak malam. Itu malam pulang jam 2 kalau nggak salah. Pagi itu namanya. Belum, subuh aja belum. Pagi lewat jam 12, pagi udah. Jam 2 itu subuh aja belum, jam 2 pulang. Saya ketok nggak dibukain pintu lama 15 menit. Terus pintunya nggak dibukain, kunci dibuang dari atas, klinting. Ya udah masuk. Ya seperti itulah. Kadang-kadang kan mungkin dia capek juga, saya mikir, atau mungkin saya yang lalai. Saya bilang ya nggak terlalu malam. Ternyata jam 2 menurut dia malam gitu. Menurut saya sih belum malam. Berarti Ya, harus ada persamaan persepsi Pak. sama yang itu, kalau malam itu sekian, pagi sekian. Ya, akhirnya karena terlalu sering ya biasa. Daripada kau lemparin kunci, aku bawa aja kuncinya. Ya udah gitu. Akhirnya terjadilah rumah tangga itu ya seperti itu, situasi yang kurang kondusif lah. Jadi, kalau saya melihat seperti keluarga Pak Ustadz ya, guru kita itu, saya terus terang saya iri gitu. Iya. Masya Allah, saya melihat bagaimana putra putri beliau kepada beliau itu dimanapun itu selalu berkabar, selalu nelpon gitu. Bapak, aku gini Pak, mau nangis. Kadang-kadang saya iri kadang-kadang itu Pak. Saya pikir siapa yang salah ini? Saya juga bingung. Anak saya itu enggak pernah tuh mau berkabar dia di mana, lagi ngapain, sama siapa, pulang kapan ya. Kadang saya mikir apa dulu saya seperti itu sama orang tua saya ya. Perasaan enggak ya? Perasaan gitu Pak Haji. Kalau saya pikir-pikir itu iya. Seperti itu. Saya kalau lihat keluarga Pak Ustadz itu terharu saya. Pengen seperti itu. Pak Haji pengen nggak seperti itu? Pengen membina yang ada seperti itu Pak Oli. Bukan pengen yang lain. Berarti saya salah ngomong. Gimana sih sebenarnya itu Pak Ustadz menciptakan situasi rumah tangga yang enak, yang adem, bukan yang baik, tapi yang di sini tuh ya Allah kayak gini, aku pengen seperti ini gitu. Ibarat membangun rumah nggak dari tanah, tapinya ini udah ada direnovasi supaya bagus gitu. Enggak, saya rumah baru maunya. Renovasi tadi. Renovasi Kan sekarang ini udah ada nih bentuknya supaya baik gitu. Sebenarnya kamu harus menghormati Haji C itu. Memang renovasi boleh-boleh aja. Bong Haji C itu nyapu sejak dulu sampai sekarang nyapu tetap. Apa yang mau renovasi? Ngepel tetap ngepel. Jadi Jadi memang
Kalau itu bukan masalah pinter ngaturnya ya, memang kalau yang saya ceritain sebelum membentuk keluarga itu ya memang dari diri kita sendiri yang dibentuk, itu dari diri kita dulu. Mencoba untuk takut kepada Allah Ta'ala, mencoba takut pada Allah Ta'ala, mencoba takut atau takwa, itu ya dalam bentuk berbagai macam yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala kita coba kerjakan, apa saja. Sholat, puasa, baca Quran. Disuruh untuk hormat pada orang lain, hormatilah orang lain tanpa merasa kita itu orang penting, atau kita bukan orang penting tapi mementingkan kita seperti orang penting. Nah itu ya sama aja. Nah orang-orang seperti yang seperti orang penting padahal nggak penting itu banyak sekali, sehingga pada saat dia beranjak dari mulai remaja ke dewasa sebelum menikah itu memang tidak siap semuanya, relatif tidak siap. Nah dengan ketidaksiapan itu pasti akan diberikan jodoh itu ya sekufu istilahnya, selevel, sederajat, seperti itu. Memang saya bukan berpikir bahwa keluarga saya itu baik, enggak, saya nggak pernah punya pikiran seperti itu. Cuma memang dengan kondisi-kondisi lapangan, seperti saya sebagai orang tua ya hampir mirip. Ada yang anaknya ngeyelan, dilihat ngeyelannya di mana. Kalau ngeyelan di titik ini itu ya langsung jawil, kalau ini istri ya jawil istrinya, itu sifatnya tuh gitu. Nanti yang ini kalau ini dilihat sama istri ya itu sifatmu kayaknya, itu sifatmu tuh iya ya. Dan kalau dijawil, istri mulai paham, dia mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nah, di titik-titik itu kan tetap ada sifat anak-anak kecil ini kan ada sifat orang tuanya yang kurang baik. Nah di titik itulah ya mudah-mudahan ini kan doa aja, mudah-mudahan Allah mengampuni doa-doa kita, sehingga dalam beranjak dewasa itu mereka itu ya sama hormat kepada orang tuanya. Ya saya tidak tahu bahwa memang saya cuma bilang kalau mau dulu mau main bilang pulang jam berapa bilang seperti itu. Kalaupun dia mau pulang jam 8 malam Pak, mamanya keluar itu mamanya sebelum maghrib, ya paling ditanyain bawa sarung enggak, itu aja. Bawa Pak, sudah, oh ya sholat ya, udah ada tempat sholat gambarannya, insya Allah sudah. Kemudian mau pulang jam berapa, 8 malam, ya jangan malam-malam ya enggak. Nah, pada waktu dia jam 8 malam itu kasih spelling sampai jam 10 malam, jadi bukan jam 8 malam. Boleh sih mau dibiasain disiplin boleh sebenarnya, tapi namanya anak muda itu kan ya begitulah ya, sehingga ada spelling. Yang penting dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah seperti itu. Nah itu menurut saya itu yang ngajari dengan istri saya juga seperti itu. Ya kalau memang yang saat ini terjadi yang kamu amati seperti itu ya itu dari Allah Ta'ala, bukan dari karena saya terbiasa seperti itu ya, enggak, ya biasa saja. Cuma memang harus dari kita awalnya. Kalau kita orang tuanya keras ya pasti anak kita keras. Kalau kita orang tua agak dablek, agak susah diberi masukan ya anak pasti akan susah diberi masukan. Kalau kita dulunya itu menggampangkan waktu ya anak kita pasti menggampangkan waktu. Seperti itu menggampangkan waktu, termasuk yang lain-lain. Jadi itu yang menjadikan dasar kenapa anak itu ujian dari orang tua itu karena memang selama ini di dalam kajian-kajian tidak banyak atau sangat kecil prosentasenya itu diceritakan bagaimana ujian dari anak itu sebenarnya diawali dari orang tuanya. Itu sangat kecil, dan biasanya orang tuanya merasa dirinya benar, jadi nggak pernah salah.
apapun bentuknya anak yang salah menurut orang tuanya itu. Kalau saya ada, saya sering nangani masalah-masalah anak, masalah ini, ya orang tuanya ya saya kasih tahu. Karena apa ya? Karena memang itu diawali dari orang tua. Seorang anak namanya gagal ginjal, dilihat umurnya berapa. Kalau umurnya dia di bawah sebelum akhir balik, yaitu orang tuanya yang menyimpan jengkel, marah pada kakek atau neneknya sih yang adik yang sakit itu. Tapi kalau dia lepas akhir balik, ya dia menyimpan jengkel dan marah kepada orang tuanya. Nah, kalau sudah menyimpan jengkel dan marah pada orang tuanya, kalau dia masih kecil, ya siap-siap aja dia mati gitu. Nah, yang menjadikan anak itu mati siapa? Kita lihat orang tuanya. Kalau orang tuanya emosinya tinggi, semuanya sendiri, agak sulit diatur, nah itu kita menurunkan genetik seperti itu pada anaknya, pada anak-anaknya. Nah, kalau sudah menurunkan genetik seperti itu, kalau anaknya mati, padahal sakit itu memang siksa kecil di dunia dari Allah Ta'ala sebelum nanti siksa di akhirat kelak yang itu sudah ada dalam Quran. Berarti kalau besok anak kecil itu masuk neraka, orang tuanya pasti masuk neraka, pasti. Karena dia tetap mengajarkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak patut dari orang tua yang dia harus memahami. Tetapi karena manusia itu memang masih semaunya sendiri, ya relatif anaknya pasti seperti itu. Itulah sebenarnya anak-anak yang nakal kan nggak bisa langsung dididipin ke pesantren biar dididik secara islami. Memang pendidikan Islam, tapi kalau pemahamannya nggak ngerti, ya malah bisa nggak karu-karuan nanti. Ya, ada yang baik-baik, kalau itu juga dari orang tuanya juga seperti itu. Jadi intinya tetap di dalam keluarga kita harus mawas diri, bukan berarti terus namanya orang tua terus kita pasti yang benar, nggak boleh juga. Walaupun ridha Allah itu diawali dari ridha orang tua, jangan merasa kita sendiri itu dekat dengan Allah Ta'ala, enggak boleh juga seperti itu. Karena belum tentu Allah itu dekat kepada kita, walaupun anggapan kita itu dekat kepada Allah, belum tentu. Kenapa? Nggak taunya memang ibadah kita murat-marit, yang dimana kita mau dekat kepada Allah Ta'ala kalau ibadah kita murat-marit. Termasuk tanggung jawab suami kepada istri, istri kepada suami, hormat nggak suami pada istri, hormat tidaknya istri kepada suami, itu kan dinilai oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti karena memang Rasulullah membantu istrinya beliau di dalam keseharian, terus istrinya bilang Rasul itu membantu istrinya, masa kamu nggak mau Pak? Itu kan beda seperti itu. Jadi itu malah nyuruh, tapi dalam bentuk sunnah Rasul yang dipakai, tapi untuk membenarkan egonya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau nanti si istri seperti itu dinilai tidak baik oleh Allah Ta'ala, atletnya mencatat, bisa aja nanti karena ego muncullah penyakit jantung. Nah, nanti kalau dari penyakit jantung mati mamanya, ya nanti suami terseret-seret masuk neraka. Lah kenapa? Ya kamu itu suaminya nggak ngasih tahu gitu. Apalagi sekolahnya di sekolah Islam, nah, gitu gimana Pak Haji? Kalau dikasih tahu gimana? Teriak di telinganya. Ya tetap harus. Jadi harus hal-hal yang memang itu harus dikerjakan oleh wanita dan mempunyai waktu yang luang, itu tetap harus ditekankan. Kalau saya kan ya sama, yang diizinkan kerja oleh Allah Ta'ala saya, istri saya nggak kerja, ya. Tapi istri saya membantu saya memegang salah satu inilah ya. Saya menggaji istri saya. Di luar istri saya gaji, ya saya tetap ada uang bulanan untuk rumah tangga. Di itu pun memang di rumah ya memang saling membantu apa saja di situ. Mau mengantar kek, mau begini kek, mau itu kek. Itu
Jadi bisa dibantu, tetapi dengan tugas-tugasnya dia sudah dikerjakan. Nah ini kan beda dengan tugasnya nggak dikerjakan, nyuruh mulu. Nah ini kan beda nih. Berarti di situ ada ego. Nah ego itu insya Allah berhubungan dengan jantung nantinya. Pastinya Pak Haji jantungan nggak? Jantungan. Wah ya sudah berarti benar. Jantungan juga.